Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus bersama Om Hendy, Julian dan Cucu. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Ada sukacita hari ini adik-adik? Siapa yang sukacita angkat tangan? Siapa yang bersenang? Siapa yang bergembira angkat tangan? Puji nama Tuhan. Hari ini kita merasakan suasana Natal ada di dalam hati kita. Kita pujikan hari ini, kurasa bahagia. Semua bangkit berdiri, ambil sikap terbaik. Semua siap memuji Tuhan dengan hati yang bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Puji nama Tuhan. Amin. Semua pergerakan ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, katakan kau saudaraku. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji nama Tuhan. Sebentar, kita berhenti sebentar. Sepertinya kok masih ada yang kurang semangat ya. Iya Julian, iya kasih. Ya ada yang tidak semangat ya Dade, ada yang bangun tidur, aduh masih capek, masih males. Ayo kita pujikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, semua bergerak untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hari ini kurasa bahagia. Tirukan gerakan di depan ya. Semua bergerak. Hari ini kurasa bahagia. Hari bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita semua bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, bernyanyi dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, katakan kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan dengan sungguh-sungguh, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita persiapkan Alkitab kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab pagi hari ini Tuhan sudah memberikan sukacita kepada kita. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kepandaian. Bahkan kita sudah bersekolah secara
tatap muka, puji nama Tuhan. Tuhan berikan kesukaan hanya bagi kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kita pujikan pujian ini sambil ambil sikap yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Tutup mata kita, pujikan dengan sungguh-sungguh, katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Katakan sungguh-sungguh, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, bagai emas murni. Sekali lagi pujikan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini, benar Tuhan, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduanku. Semua mengangkat tangan bagi Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Kita turunkan tangan kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Pujikan dengan perlahan dan sungguh-sungguh. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Inilah kerinduan hati kami, Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini. Ajarkan kami untuk menyenangkan hati-Mu, Bapa. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Amin. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan hanya itu kerinduanku Tuhan, hanya itu kerinduanku. Tutup mata kita, arahkan mata hati kita hanya kepada Tuhan. Satu perkara Tuhan, satu yang indah, yaitu kami mau menyenangkan hati-Mu. Karena terlebih dulu Engkau menyenangkan hati kami. Mari Bapa, pagi yang indah ini Kau berikan kami kekuatan kesehatan hanya untuk menyenangkan-Mu Bapa. Mari Bapa, memberkati kami dalam hati dengan sukacita yang melimpah ruah di dalam hati kami. Engkau telah memberkati orang tua kami, memberkati pekerjaan mereka, memberkati pelayanan mereka. Engkau juga memberkati sekolah kami. Bahkan saat-saat ini kami sudah boleh bertatap muka di dalam sekolah. Kami bertemu teman satu dengan yang lain. Betapa bahagianya kami memiliki Tuhan sebagai pembela kami, Allah yang senantiasa menyenangkan hati kami. Sekarang Tuhan, dari awal, kiranya Tuhan berikan sukacita-Mu melimpah di dalam hati kami. Biar kedatangan-Mu di dalam dunia adalah berkat bagi semua kami, berkat bagi manusia yang ada di bumi ini, berkat sukacita, damai sejahtera dilimpahkan dalam kami. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami untuk memuji nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Layakkan setiap hati kami, mulut lidah kami, perkataan kami, tingkah pola kami. Tuhan, ajari kami untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau melihat siapa teman-teman kami yang tidak nampak sehat saat ini. Mungkin mereka sedang sakit, mereka sedang kesusahan. Tuhan, tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kelepasan, ada pertolongan. Kiranya Tuhan memberkati mereka seperti Kau memberkati kami pada saat pagi hari ini. Pertemukan kami di hari-hari yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu, bersama-sama bersekutu di dalam gereja.
Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyenangkan hati kami. Terima kasih Kau sudah menyenangkan orang tua kami. Terima kasih Kau sudah menyenangkan banyak orang. Karena Engkau Raja Damai, Engkau memberikan sukacita dalam hati kami. Mari Bapa, pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus menjadi Imam Agung di tengah-tengah kami, Gembala Agung di tengah kami, Pemimpin yang agung di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut ibadah sekolah minggu Ebenezer hanya di dalam satu nama yang berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang tambah besar, tambah tinggi? Wah, Om Mendy tambah tinggi, Kak Jojo tambah tinggi, Kak Julian tambah tinggi dan besar. Wah, puji nama Tuhan. Semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ayo, siapa yang masih ingat lagu ketika kita masih kelas apa ya? Waktu kecil tuh, yang begini apa namanya lagunya? Ciluba, kecil-kecil untuk Tuhan. Sekolah minggu Ebenezer untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita pujikan pujian ketika Ciluba. Meskipun kita masih muda, masih kecil, kita akan menjadi berkat. Ciluba, kecil-kecil untuk Bapa. Amin. Ciluba, katakan dengan sungguh-sungguh. Ciluba, biar kecil Bapa menjaga. Amin. Seperti burung pipit di udara, setiap hari Bapa pelihara. Katakan Ciluba, tutup mata kita. Ciluba, kecil-kecil untuk Bapa. Amin. Ciluba, biar kecil Bapa menjaga. Seperti burung pipit di udara, setiap hari Bapa pelihara. Biar kecil Tuhan Yesus selalu besertaku, dan Roh yang ada padaku lebih besar dari dunia ini. Seperti Daud mengalahkan Goliat, yang besar di tangan Tuhan kecil jadi berguna. Tutup mata kita. Ciluba, Ciluba, kecil-kecil untuk Bapa. Ciluba, biar kecil Bapa menjaga. Amin. Seperti burung pipit di udara, setiap hari Bapa pelihara. Biar kecil Tuhan Yesus selalu besertaku, dan Roh yang ada padaku lebih besar dari dunia ini. Seperti Daud mengalahkan Goliat, yang besar di tangan Tuhan kecil jadi berguna. Biar kecil Tuhan Yesus selalu besertaku, dan Roh yang ada padaku lebih besar dari dunia ini. Seperti Daud mengalahkan Goliat, yang besar di tangan Tuhan kecil jadi berguna. Katakan di tangan Tuhan yang kecil jadi berguna. Di tangan Tuhan kecil jadi berguna. Dua kali lagi. Di tangan Tuhan kecil jadi berguna. Sekali lagi, di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan kecil jadi berguna. Puji nama Tuhan. Siapa yang percaya? Meskipun kita kecil, masih muda, di tangan Tuhan semua akan menjadi berguna. Masih ingat cerita tentang seorang anak kecil yang membawa 5 apa? Jujur, 5 roti dan 2 ikan apa? 20 ikan? 2 ikan. Tuhan memberkati. Setiap persembahan yang diberikan kepada Tuhan dengan sukacita, Tuhan akan memberkati. Kita mau tundukkan kepala adik-adik.
Kita mau berdoa sebentar. Kita persiapan kolekte yang ada di rumah masing-masing. Seberapapun yang kita miliki, kita mau Tuhan memberkati. Amin. Mari lipat tangan kita. Lipat tangan kita, tundukkan kepala. Persiapan persembahan kolekte yang dipersiapkan bagi Tuhan. Maha besar Tuhan, di tangan kuasa-Mu setiap persembahan hidup kami akan menjadi berguna bagi kemuliaan nama-Mu Bapa, dan menjadi berkat bagi setiap kami yang melakukannya. Terlebih saat pagi hari ini Tuhan, kami belum menyisihkan apa yang ada pada kami. Berkat yang Kau titipkan lewat orang tua kami dipersembahkan kepada kami, dan akhirnya kami mempersembahkan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Seberapa banyak yang besar yang ada Tuhan, seberapa kecil, seberapa besar, apapun nilainya, kami mau Engkau memberkati. Sama seperti pemberian seorang anak kecil, 5 roti dan 2 ikan. Kau memberkati melimpah ruah di dalam hidup kami. Mari Bapa, pakai persembahan kami untuk guna hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau persembahkan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang penuh dengan berkat. Haleluya, amin. Kita sambung pujian kita, persiapan uang kita, persiapan persembahan kita masukkan kantong yang sudah disediakan, tempat sudah disediakan. Kita pujikan pujian yang keempat, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Setiap perkataan firman Tuhan harus kita yakini bahwa itu akan ada dalam hidup kita. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, amin. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, amin. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mari kita bersuka cita. Terlebih istimewa, kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap perkataan firman Tuhan yang diberikan di setiap perhimpunan, persekutuan, Tuhan melimpah-limpahkan berkat-Nya, yaitu keubahan dalam hidup kita. Amin. Bukan hanya kita bertambah besar dan bertambah tinggi, tapi kita bertambah bijaksana karena Tuhan mau menaburkan firman-Nya di dalam hati kita. Mari adik-adik, siapkan hati kita. Kita tetap berdiri, kita tetap bangkit berdiri. Kita pujikan, duduk diam di bawah kaki. Biar apa yang Maria kerjakan, kita mau kerjakan saat pagi hari ini. Duduk diam di bawah kaki. Duduk diam di bawah kakimu. Kita lipat tangan kita. Itulah kerinduanku. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu Tuhan. Kita pujikan berulang-ulang sampai kita hafal. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu Tuhan. Katakan glory, 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 glory.
kita berjumpa dengan sungguh-sungguh. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Kita semua tundukkan kepala, kita tutup mata kita. Amin. Seperti Maria Tuhan, ku ingin belajar darimu Tuhan. Katakan glory dengan sungguh-sungguh. Sekarang kemuliaan bagi Tuhan. Glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan glory, glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan sekali lagi, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, perlengkapi kami dengan ketaatan dan ketenangan dalam hidup kami. Biar apa yang sudah kami persembahkan, kolekte yang sudah kami persembahkan, biar semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terlebih indah saat pagi hari Tuhan, firman-Mu, benih firman-Mu Kau berikan kepada kami. Biar hati kami menjadi tanah hati yang baik, di mana firman-Mu diberi jatuh mendapat tempat yang terbaik, perhatian yang terbaik dalam hidup kami Bapa. Mari Bapa, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu, nyatakan pribadi-Mu di dalam hati kami, di dalam firman-Mu. Bila Kau taburkan kebenaran yang akan membawa kami kepada kemuliaan nama-Mu. Mari Bapa, persatukan kami di dalam ketenangan, di dalam rumah kami, di tempat kami masing-masing. Biar Tuhan yang menjadi imam di tengah-tengah kami, menjadi pemimpin di tengah-tengah kami. Kau yang berbicara kepada setiap kami, menjadi berkat bagi semua kami. Bukan hanya yang mendengar, tapi juga hamba-Mu yang memberikan benar firman-Mu, menjadi berkat yang melimpah, mendapatkan berkat yang berlimpah lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapa, kuduskan kami, berkati kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang penuh berkat. Haleluya, amin. Mari adik-adik, kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Duduk yang tenang, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, oleh karena anugerah-Mu kami menerima Engkau sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami. Engkau lahir di dalam hati kami Tuhan. Kami menerima hadiah Natal terindah, terbesar, termulia, Engkau Yesus penebus kami yang hidup. Masih dalam bersuasana Natal, kami mau tetap tekun rajin beribadah sekolah minggu saat pagi hari ini. Tuhan, mohon biarlah Roh Kudus mengurapi kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa sungguh-sungguh mendengar firman. Urapi juga Kak Sam yang akan cerita firman-Mu Tuhan. Segala kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi kami, roh main-main, roh bicara-bicara, roh mengelamun, apapun itu Tuhan, kami tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Haleluya. Kak Sam yakin dan merasa adik-adik di rumah sekarang sedang tersenyum-senyum, ya, sedang senang, sedang bahagia. Kenapa ya? Salah satunya pasti karena sudah menerima hadiah Natal sekolah minggu, ya. Jangan dilihat hadiahnya apa kan? Kalian yang pilih sendiri. Kalau pilih sendiri pasti senang dong, sudah menerima hadiah Natal sekolah minggu di rumah masing-masing. Ada yang belum dapat? Kalau ada yang belum dapat, telepon gurunya, hadiahku mana? Gitu ya. Semua pasti dapat hadiah Natal pada saat tahun ini ya. Siapa yang sukacita merayakan Natal? Kemarin kan kita sudah Natal ya? Nah, iya. Kita bersukacita merayakan Natal kelahiran
Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, yang kemarin ikut ibadah Natal sungguh-sungguh, pasti tahu dong cerita tentang kelahiran Yesus. Ayo Kak, saya mau tanya nih, ada hubungannya dengan cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini? Ayo ingat gak siapa saja yang datang mengunjungi saat Yesus lahir? Ayo siapa yang bisa jawab? Ya Billy mau jawab, siapa lagi ya? Gio, Gary mungkin mau jawab. Siapa? Siapa saja yang datang mengunjungi Yesus saat lahir? Siapa ayo? Mungkin ada yang jawab. Gembala-gembala Kak Sem. Oh ya bener. Siapa lagi? Baru ada yang ingat lagi. Orang-orang Majus Kak Sem. Betul juga. Nah, jawaban yang terakhir ada hubungannya dengan cerita Kak Sem pagi hari ini. Yaitu tentang orang-orang Majus dari timur. Ada yang tahu siapa orang-orang Majus ini? Jangan bilang ada yang jawab orang Israel Kak Sem. Salah. Kan ada sebutannya orang-orang Majus dari timur. Itu artinya di luar Israel, bukan orang Israel. Sebelah timur dari tanah Israel, dari bangsa Israel. Ya, sebelah timur dari bangsa Israel. Kalau ya menurut sejarahnya, tradisinya, Kak saya mau cerita ini, pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak? Kalau pengen tahu, yuk pasang telinganya. Lihat Kak Sem ya, walaupun nggak ganteng-ganteng amat, masih kalah ganteng dari papamu, nggak apa-apa lah. Lihat Kak Sem ya, yang benar ngelihatnya. Nggak boleh ganggu dan terganggu ya. Nah ini Kak Sem mau cerita. Orang-orang Majus itu, menurut sejarah Alkitab, mereka itu berasal dari timur Israel. Nah kalau dari peta timur Israel itu, mereka itu dari bangsa Persia namanya. Ya, dari bangsa Persia. Ya, bangsa Persia itu adik-adik terkenal orangnya pinter-pinter, orangnya kaya-kaya. Ya, orangnya pinter-pinter, orangnya kaya-kaya. Dan mereka ahli. Apa ya? Ahli atau sangat cerdas dalam hal ilmu perbintangan. Itu sebabnya saat mereka melihat ada bintang, satu bintang yang begitu bersinar, beda dari bintang yang lain, mereka sangat tertarik. Ini kok gak biasa ya? Nah, di sini nanti Kak Sem kasih gambarnya ya di video, nanti diedit sama Kak Stephen ya. Di sini ada contoh gambar bagaimana orang-orang Majus saat melihat bintang yang sangat terang itu, yang adalah satu-satunya tanda Yesus lahir ke dunia, dan persis di bawah bintang itulah Yesus dilahirkan di kandang domba, ya, mereka sangat tertarik sehingga mereka berangkat dari Persia, mereka berangkat untuk mencari, ya, untuk mencari siapa, pertanda apa dari bintang ini. Walaupun mereka sedikit banyaknya sudah tahu bahwa kalau bintang seperti ini tandanya ada raja yang besar sedang lahir. Raja yang besar telah lahir. Ya, jadi mereka berangkat. Ini gambarnya ya. Nanti gambarnya ditunjukin ya. Ini gambarnya dilihat jelas-jelas. Ini hanya contoh gambar untuk mempermudah kalian ngerti. Ya, kalian tahu nggak dari Persia itu ke Israel berapa jauh jaraknya? Jauh banget. Ya, lebih kurang 1000 kilometer loh adik-adik. Kalau Alkitab kan menceritakan seakan-akan orang Majus cepet banget nyampenya. Enggak. Mereka sudah berhari-hari bermalam-malam. Ya dulu kendaraannya unta. Wah mereka terus. Ya pokoknya tuntunannya bintang tadi. Bintang yang terang tadi. Mereka ikutin terus. Berhari-hari bermalam-malam. Sampai akhirnya mereka tiba di Bethlehem, di Yerusalem. Nah saat mereka tiba di Bethlehem, Yerusalem. Mereka sudah menempuh jarak yang jauh, ya lelah, ya pasti lelah dong. Siapa yang nggak lelah? Walaupun mungkin naik unta, di atas unta, tapi kalau jarak 1000 kilometer lebih kurang ya capek juga gini-gini. Gini-gini. Emang unta jalannya tenang, kayak bis eksekutif gitu? Enggak, ya tetap goyang-goyang kanan kiri gini. Tetap diajak senam. 1000 kilometer ya pasti capek badannya. Tapi walaupun jaraknya jauh, walaupun badan mereka lelah, ya, tetap aja mereka belum menemukan tempat yang tepat.
persisnya di mana sih? Itu sebabnya saat mereka tiba di Yerusalem, mereka ketemu nih sama Herodes, raja yang berkuasa saat itu. Niatnya mau nanya, ya di mana raja yang telah lahir itu? Nah, ini ada gambarnya saat mereka ketemu dengan Raja Herodes. Bertanya kepada Raja Herodes. Mereka pikir Raja Herodes tahu. Ternyata Raja Herodes juga tidak tahu adik-adik. Tidak tahu mereka. Ya, untuk sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu Alkitabnya ya. Yuk. Yang sudah bisa baca Alkitab, buka Alkitabnya dalam Matius pasal yang kedua. Ya, yang sudah bisa baca harus baca. Yang belum bisa, dengerin Kak Sem, bantu baca dari sini. Ya, nggak boleh main, harus konsentrasi ya. Nggak boleh ganggu. Yuk, Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kita baca semua ya. Pendek kok, hanya 1 sampai 12 saja. Yuk, dengerin ya. Judulnya, Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Wah, dari timur itu bisa kelihatan saking terangnya bintangnya adik-adik, saking terang banget. Dari timur yang jarak ribuan kilometer bisa kelihatan terangnya, ya luar biasa ajaib ya. Dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ya. Terkejut dong, dia gak tahu juga ya. Ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 12 terakhir. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, sudah jelas ya adik-adik. Nah, mereka ketemu dengan Herodes. Ini ada gambarnya tadi. Berharap ada informasi. Herodes tahu, ternyata tidak. Karena Herodes tidak tahu, dia kumpulin imam-imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, orang Israel asli. Ini dari gambarnya. Bertanya dia, kalian tahu enggak? Oh iya, kami tahu karena ada tertulis dalam kitab kami. Iya, imam kepala ahli Taurat cerita, kasih tahu ke Raja Herodes. Setelah dapat informasi itu, ya akhirnya dipanggillah diam-diam orang Majus tadi. Sudah, sana selidiki. Nanti kalau tahu, sudah dapat kabar, kembali kasih tahu aku ya, aku pun mau datang. Iya, padahal itu hanya alasan adik-adik. Alasan apa? Sebenarnya Herodes gak pengen nyembah Yesus, tapi pengen bunuh Yesus. Dia gak mau tersaingi dong. Gak mau dia hanya mau satu-satunya raja saat itu. Kok ada saingan nih? Ya gak mau dia, padahal dia pengen bunuh Yesus. Pura-pura saja bilang, aku akan datang menyembah dia juga. Sebenarnya enggak adik-adik. Puji Tuhan,
setelah mereka terus ikuti bintang, akhirnya ketemu juga. Wah, ketemu dengan Yesus. Ya, di tempat di mana dia dibaringkan bersama dengan ibunya Maria. Wah, ini gambarnya. Setelah mereka ketemu, ini gambarnya. Ya, mereka ketemu, mereka bersukacita katanya. Mereka bersukacita. Cukup sampai di situ? Enggak adik-adik. Mereka membuka harta bendanya. Ternyata mereka dari Persia itu berjalan ribuan kilometer, mereka sudah bawa harta benda untuk dipersembahkan kepada Yesus. Begitu ketemu, mereka bukalah harta bendanya. Tahu ya tadi ada 3 dipersembahkan kepada Yesus. Apa itu? Emas, kemenyan, dan mur. Wah, kalian tahu nggak? Emas itu ya logam mulia yang sangat tinggi nilainya dari dulu sampai sekarang. Nah, mur sama kemenyan itu wangi-wangian yang sangat wangi dan sangat mahal. Diolah bagaimanapun tetap harganya mahal adik-adik. Wangi sekali, harum sekali. Itu yang dikasih orang-orang Majus kepada Yesus saat itu, dipersembahkan kepada Yesus. Nah, setelah mereka mempersembahkan itu, ya ini ada gambarnya, mereka persembahkan kepada Yesus. Dikatakan tadi ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mereka nggak mau dong. Tadi kan Herodes sudah bilang, nanti kalau ketemu balik ya kasih tahu di mana tempatnya supaya aku juga datang menyembah dia. Diperingatkan Tuhan lewat mimpi, jangan. Akhirnya mereka nggak balik, adik-adik, mereka lewat jalan lain karena banyak jalan untuk kembali ke negeri mereka di Persia sana. Saat itu mereka balik. Nah itu dia adik-adik. Tahu ya bagaimana perjuangan orang-orang Majus. Jangan pikir, orang Majus lihat bintang. Dari tempat mereka lihat bintang, dari asal mereka lihat bintang hanya jarak 100 meter. Salah besar adik-adik. Singkat banget memang Alkitab menceritakan, tetapi kejadian sebenarnya jarak tempat mereka tinggal, tanah mereka, bangsa mereka dengan Israel itu ribuan kilometer. Ribuan kilometer. Kan enak Kak Sam naik unta. Iya sama aja. Naik unta ribuan kilometer ya tetap pegel badannya. Ya tetap capek. Kalau Kak Sam itu nyampe-nyampe minta tukang pijet. Wah udah pegel, udah remek pasti badannya. Tetap capek. Tapi walaupun mereka capek, walaupun jaraknya jauh, tapi mereka tetap ngotot, tetap berjuang. Ya supaya harus sampai ketemu Yesus yang lahir itu. Raja orang Yahudi yang lahir itu. Sampai ketemu, mereka berjuang terus. Akhirnya ketemu juga. Setelah ketemu mereka ngapain? Mereka memberikan persembahan kepada Yesus. Wah luar biasa ya. Karena mereka sukacita banget. Ternyata benar-benar ajaib. Benar-benar ajaib. Ya mimpi jadi kenyataan. Lihat bintang yang sangat bersinar. Mereka cari, mereka selidiki. Ternyata benar kenyataannya begitu. Mereka sukacita, mereka pulang sukacita dalam perjalanan. Nah, kira-kira apa pelajaran bagi adik-adik dari kisah orang-orang Majus dari timur ini? Ayo, apa pelajarannya? Tadi yang pertama, poin pertama kan Kak Sam udah bilang, orang-orang Majus itu tuh terkenal pinter-pinter dan kaya-kaya adik-adik. Nah, Kak Sam percaya anak-anak sekolah Minggu Ebenezer pasti pinter-pinter, pasti kaya-kaya, amin? Iya, amin kan. Kan Yesus bilang, semua kekayaannya sudah diberikan kepada kita. Saat Yesus lahir sebagai bayi manusia itu tandanya dia menjadi manusia miskin. Dan kekayaannya dianugerahkan kepada kita. Sehingga gak ada lagi anak sekolah minggu yang miskin di hadapan Tuhan. Kaya pasti. Nah, itu dia. Jadi kalau kalian sudah kasih Tuhan kepintaran, kalau Tuhan sudah kasih kalian banyak berkat, ayo. Jangan malah membuat kalian itu malas kebaktian, malas mencari Tuhan, malas ketemu Yesus. Salah. Tuhan kasih kalian kepintaran, Tuhan kasih kalian banyak berkat, justru membuat kalian semakin tertarik, semakin rajin untuk ketemu Yesus. Di mana ketemu Yesus? Ya, dalam ibadah sekolah minggu, betul. Di mana lagi?
Iya, baca Alkitab di rumah-rumah, ketemu Yesus juga namanya. Betul sekali. Ayo, jangan di sekolah ranking 1, ranking 2, ranking 3, tapi sekolah minggunya makin hari makin males. Salah. Ya, wah di rumah apa aja yang diminta dari orang tua dikasih sama orang tuanya. Minta beli handphone dikasih, minta beli iPhone 13 dikasih. Ya, mungkin ada yang udah dikasih ya. Minta dibeliin tas baru, sepatu baru karena mau sekolah dikasih. Jangan pikir, aku kan dikasih orang tua Kak Asep. Salah. Itu Yesus yang kasih lewat orang tuamu. Nah, bisa ngerti ya? Jadi kalian makin pinter, dikasih Tuhan makin pinter, dikasih Tuhan banyak berkat. Justru harus membuat kalian semakin giat, semakin rajin untuk ketemu Yesus. Adik-adik, bisa ya? Bisa dong, ya. Nah, yang kedua, yang perlu kalian pelajari adalah dulu orang Majus menempuh jarak ribuan kilometer untuk bisa ketemu Yesus. Sekarang gimana? Oh, cari Yesus, kemana ya? Wah, cari. Mau jalan ribuan kilometer untuk cari Yesus, ngapain? Karena Yesus sudah lahir dalam hati kita. Kan sudah ngerayakan Natal kan? Artinya apa? Yesus lahir di dalam hati kita. Nggak usah cari-cari lagi kayak orang Majus dulu. Udah ada di sini. Sudah ada dalam hatimu. Nah itu pelajarannya yang harus kalian ngerti. Ya enak kan? Nggak perlu kayak orang Majus. Di mana Yesus? Di mana Yesus? Nggak perlu kemana-mana. Yesus sudah ada dalam hatimu adik-adik. Makanya harus dihormati, dimuliakan, ya dijaga hidupmu karena dalam hatimu ada Tuhan Yesus. Nah, yang terakhir apa pelajarannya? Pelajarannya apa bagi kita? Orang-orang Majus membawa harta benda untuk dipersembahkan kepada Yesus. Kalau dulu mur, kemenyan, dan emas, kemenyan, dan mur. Dibalik-balik gak apa-apa, yang penting sebutannya gak salah. Emas, kemenyan, dan mur. Sekarang mau bawa emas? Boleh. Iya, aku punya emas ini Kak, saya minta persembahkan untuk Tuhan Yesus. Untuk renovasi gerejaku, boleh ya, boleh ya. Tapi kalau dulu emas, kemenyan, dan mur memang bentuknya seperti itu, sekarang gimana? Apa yang bisa kalian persembahkan untuk Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah lahir nih dalam hati kita. Apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan Yesus? Ya, apa? Ada yang bisa jawab? Wah, cinta Kak Asem, cinta. Betul. Kita persembahkan cinta kita untuk Tuhan Yesus. Ada lagunya kan? Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu persembahan kepada Tuhan Yesus juga. Apalagi? Taat Kak Sam. Betul, ketaatan. Kita persembahkan cinta kita untuk Tuhan Yesus. Jadi anak sekolah minggu yang cinta Yesus, semakin cinta Yesus. Jadi anak sekolah minggu yang taat kepada Yesus, semakin taat kepada Yesus. Itu persembahan yang bisa kita lakukan sekarang. Ya nggak perlu cari-cari emas, kemenyan dan mur. Kasih cintamu sepenuhnya untuk Tuhan. Kasih sayangmu sepenuhnya untuk Tuhan. Kasihmu sepenuhnya untuk Tuhan. Taatmu semakin taat kepada Tuhan. Ya, kalau kita artikan secara umum, ya emas, kemenyan dan mur itu adalah barang-barang yang baik. Berarti kalau kita mau lebih banyak lagi, kita mempersembahkan apa yang baik dari hidup kita. Apa yang baik dari hidup kita? Apa? Ayo. Apa? Kerajinan sekolah minggu. Itu baik, kasih sama Tuhan. Taat sama orang tua, itu baik, kasih sama Tuhan. Ingat adik-adik, Yesus sudah lahir dalam hati kita. Tapi ingat, bukan dalam hatimu aja. Yesus lahir juga nih dalam hati papamu, dalam hati mamamu, dalam hati opamu, omamu, tantemu, ommu, cecemu, kokomu, siapapun. Teman-teman sekolah minggumu, Yesus juga lahir di hati mereka. Nah, kalau Yesus ada dalam hati mereka semua, berarti kita juga harus menghargai mereka. Kalau orang tua, ayo taat sama orang tua dong. Ingat,
di hati orang tua ada Yesus nih. Ingat, kalau mau ngelawan orang tua, jangan, nggak boleh. Karena ada Yesus tuh di hati papa mamaku, nggak boleh. Nah, mau jelek-jelekkan temennya, mau maki-maki temennya, nggak boleh. Ingat, kan ada Yesus dalam hati temanku. Gitu dong. Apalagi suka menolong, suka membantu, ya, suka menolong, suka membantu. Bisa adik-adik? Ini dia pelajaran yang kita bisa sama-sama belajar dari kisah ya yang ajaib orang-orang Majus dari timur ini. Yang pertama tadi apa? Tuhan sudah kasih kita kepintaran makin pinter, Tuhan sudah kita kasih berkat makin diberkati, harus membuat kita semakin ya pengen ketemu Yesus, bukan semakin jauh dari Yesus ya. Yang kedua apa itu adik-adik? Kita dikasih anugerah, tidak susah-susah lagi, tidak capek-capek lagi seperti orang Majus berjalan ribuan kilometer untuk cari Yesus, ketemu Yesus. Ya, sekarang di mana saja, kapan saja Yesus sudah ada dalam hatimu. Bersyukur, harus dihormati, dihargai, dimuliakan. Ya, dimuliakan supaya Yesus tetap ada dalam hatimu. Yang terakhir, ayo kasih persembahan untuk Tuhan seperti orang Majus. Kasih cintamu sama Tuhan, kasih ketaatanmu sama Tuhan. Ya, kasih ke Tuhan. Makin rajin sekolah minggu, makin menghormati orang tua karena Yesus ada dalam hati orang tuamu, dalam hati teman-temanmu, dalam hati semua saudaramu. Ayo saling menolong satu sama lain, saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Karena Yesus pernah bilang nih, apa yang kau perbuat kepada salah satu hambaku yang kecil ini, itu sama dengan kau perbuat kepadaku. Itu Yesus sendiri bilang loh. Gampangnya gini, kalau kamu menghormati papamu, itu sama saja menghormati Yesus. Kalau kamu menghormati mamamu, itu sama saja menghormati Yesus. Dan seterusnya. Itu maksud Yesus. Ya, ngerti ya adik-adik ya? Ya, ngerti. Ya, puji Tuhan. Ya, semoga dalam masih suasana Natal ini, sukacita surga masih kita dapatkan dalam hati kita. Kita masih merasakan suasana Natal, sukacita Natal di dalam kehidupan kita saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Sekarang tutup Alkitabnya dan tulis tugasnya. Ini dia. Kalau tugas itu jangan sampai lupa ya adik-adik ya. Ya, jangan sampai lupa tugasnya. Tugasnya ya untuk kelas Samuel, kelas kecil apalagi ya, Samuel, Daud, Daniel ya, Samuel Daud ya, yang kecil-kecil Samuel Daud ya. Tugasnya buat di kertas HVS ya, kertas HVS atau kertas putih A4 atau F4 bolehlah. Gambar bintang sepenuh kertas itu, seperti contoh gambar yang Kak Sem kasih contoh ini, di sini ada contoh gambarnya. Buat bintang seperti ini. Nah, warnai ya. Warnai terserah mau satu warna boleh, mau warna-warni boleh. Warnai sendiri pakai krayon di rumahnya. Ini contoh gambarnya. Setelah diwarnai, begitu selesai, gambarnya dipegang di bawah dagu gini, difoto oleh orang tuanya, oleh siapapun di rumah yang bantu foto, dikirim ke guru sekolah minggunya, ya, oke. Dan untuk kelas besar, kelas Daniel dan Yusat, ayat hafalan. Nah, tulis ayat hafalannya apa Kak Sem? Di video ya, diucapkan lalu di video. Dihafal bener-bener loh adik ya. Saat bikin video, Kak Sem kan gak lihat depanmu ternyata ada Alkitab, itu namanya bohong, berdosa. Kan Kak Sem suruh hafal, bukan baca Alkitab di depan lalu video, bukan. Bener-bener dihafal, gak boleh depannya ada contekan Alkitab. Ya, ayat hafalan untuk kelas besar tertulis dalam Matius 25 ayat 35.
Matius 25 ayat 35. Sekali lagi terakhir, Matius 25 ayat 35. Ya. Kalau tadi kelas kecilnya mewarnai bintang, kelas besarnya ayat hafalan yang tertulis dalam Matius 25 ayat 35. Ya, kelas kecil itu Samuel dan Daud. Kelas besar itu kelompok pertama itu Samuel dan Daud, kelompok kedua Gideon, Daniel, Yusak. Ya. Gideon, Daniel, Yusak. Itu ayat hafalan. Gambar tadi Samuel dan Daud. Oke ya, ditunggu ya. Ya, yang rajin kasih tugas itu tandanya kalian ikut sekolah minggu. Kalau kalian gak ikut sekolah minggu, kalau kalian gak kirim tugasnya, dipikir gurunya kalian gak sekolah minggu adik-adik. Ya, kan kehadiran kalian ditulis. Nanti untuk dikumpulin dapat hadiah. Semakin kalian banyak hadirnya, semakin lebih besar hadiahnya dari teman-temannya. Pasti dong, masa sama? Yang malas sama yang rajin harus dibedain dong. Kalau nggak dibedain, Kak Sem juga protes ya. Harus dibedain dong, masa disamain. Biar yang kurang rajin bisa lebih rajin lagi. Oke? Oke, sekarang rapikan semuanya. Kita kembali duduk yang tenang. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita tundukkan kepala bersama, kita berdoa bersama-sama. Adik-adik berdoa di rumah, Kak Sem berdoa dari sini. Terima kasih Tuhan Yesus, masih dalam suasana Natal kami bersyukur. Tuhan memberikan sukacita lewat kelahiran-Mu di dalam hati kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karunia kepintaran, berkat berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat karunia Yesus yang maha ada sekarang. Dimanapun dan kapanpun Tuhan beserta dengan kami, ada dalam hati kami. Dan terima kasih kami bisa Tuhan, Kau berikan kesempatan mempersembahkan cinta kasih kami kepada Tuhan, ketaatan kami kepada Tuhan, dan juga kepada sesama. Karena di dalam papa mama juga, teman-teman kami, saudara kami, ada Yesus lahir dalam hati mereka. Ajarkan kami, ya Roh Kudus, untuk bisa melakukan firman-Mu yang kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan selesaikan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Ingatkan kami minggu depan untuk terus rajin dan semakin rajin giat beribadah, ibadah sekolah minggu Tuhan bersama-sama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati guru-guru sekolah minggu semuanya, Engkau berikan kesabaran hikmat-Mu Tuhan. Berikan semuanya kesehatan teman-teman kami, juga berikan kesehatan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam ibadah sekolah minggu yang akan datang. Haleluya.